NBA merupakan liga tertinggi basket di dunia. Namun di sisi lain, sebagai liga tertinggi, pasti mereka memiliki banyak fans dan market terbesar dalam hal basket. Tapi ternyata, ada beberapa konspirasi-konspirasi yang beredar di NBA. Kami tidak memaksa Anda untuk mempercayai beberapa konspirasi yang akan kami jabarkan berikut ini. Hanya untuk just for fun saja. Tentunya, ada beberapa dari hal-hal berikut yang akan membuat Anda menjadi mind-blowing. Dan mungkin Anda akan mengubah persepsi Anda terhadap liga tertinggi ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Konspirasi NBA Draft 1985. Tahun 1985 merupakan tahun bersejarah dalam hal NBA Draft. Setiap tahun, tim-tim akan memperebutkan pemain-pemain rookie terbaik dari SMA ataupun kampus, dengan harapan bisa memperbaiki franchise serta rekor kemenangan tim. Namun tahun 1985 adalah tahun yang berbeda. Tepat sebelum tahun 1985, dua tim dengan rekor menang kalah terburuk di NBA akan beradu lempar koin untuk menentukan siapa yang mendapatkan lottery pick nomor 1. Namun sejak 1985, hal itu berubah, di mana yang awalnya adalah lempar koin, berubah menjadi sebuah bola besar transparan yang akan diputar. Bola transparan tersebut berisi 7 amplop dengan gambar-gambar tim dengan rekor menang kalah terburuk. Dan di tahun inilah tempat konspirasi ini dimulai. Perubahan ini terjadi karena selama 2 tahun berturut-turut, Rockets berhasil memenangkan urutan pick nomor 1 melalui lempar koin ini. Jelas saja, karena dalam lempar koin, hanya ada 2 tim yang akan beradu, dan kesempatan Anda untuk menang adalah 50%. Sangat besar bukan? Dan Rockets pun tidak hanya berhasil mendapatkan lottery pick nomor 1 saja, selama 2 tahun berturut-turut, tetapi juga mendapatkan 2 Hall of Famer secara berturut-turut, yaitu Ralph Sampson di tahun 1983 dan Hakeem Olajuwon di 1984. Oleh karena itu, beberapa tim mengajukan protesnya terhadap hal ini dan membuat David Stern, komisioner NBA yang tergolong muda saat itu, menemukan sebuah ide tentang bola berisi amplop ini. 7 tim yang terdaftar di amplop tersebut tentunya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan calon pemain NBA terbaik, yaitu Patrick Ewing di urutan pertama. Tepatnya kesempatan setiap tim adalah sekitar 15% untuk mendapatkan Ewing, sama rata. Disinilah konspirasi dimulai. New York Knicks saat itu adalah tim dengan pasar NBA dan fans NBA terbesar di era itu. Namun tim tersebut memiliki rekor menang yang biasa-biasa saja. Bintang Knicks Bernard King dan Bill Cartwright sama-sama banyak tidak bermain. Bila Patrick Ewing berhasil masuk ke Knicks, maka NBA akan sangat diuntungkan mulai dari ofisial liga serta iklan di televisi. Stan Kasten, GM dari Atlanta Hawks, sebelum lottery pick, ia sempat pergi dengan beberapa orang dalam NBA. Ia berkata bahwa ia mendengar dari salah satu eksekutif tim papan atas, yang tidak akan ia sebut namanya, bahwa ia sudah tahu dan 1.000.000% yakin apa yang akan terjadi di lottery pick ini. Ewing akan pergi ke Knicks. 12 Mei, draft lottery 1985 dimulai. Keanehan pertama adalah amplop yang berbentuk kotak diputar di dalam bola transparan. Seharusnya, benda berbentuk kotak tidak akan terlalu berputar banyak bukan? Berbeda lagi bila itu bentuknya juga bola. Namun pihak NBA mengatakan bahwa mereka tidak mau membuat bentuk amplop tersebut menjadi bola karena takut ada yang terlempar keluar. Oke, mungkin hal tersebut masih minor. Namun hal kedua adalah, ternyata amplop dari New York Knicks ujungnya ditekuk untuk memberi tanda kepada David Stern. Dan benar, Knicks lah yang mendapatkan Patrick Ewing. Ada rumor lain yang mengatakan bahwa amplop tersebut didinginkan sehingga David Stern bisa merasakannya. Dan sejak hal tersebut, kita tahu Patrick Ewing menjadi seorang legenda, dan ini menjadi konspirasi pertama di daftar ini. Pensiun Michael Jordan yang pertama. Bagi Anda yang belum tahu, Michael Jordan sebenarnya pernah pensiun sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 1993, dan kedua adalah di tahun 2003. Namun peristiwa pensiunnya yang pertama cukup menjadi konspirasi. Bayangkan saja, pada tahun 1993, Michael Jordan baru saja memenangkan juaranya yang ketiga bersama Chicago Bulls. Mungkinkah Anda pensiun tepat setelah Anda memenangkan juara tripit Anda, di usia Anda yang masih 30 tahun dan Anda sedang di masa prime? Saat menyatakan pensiun pada 6 Oktober 1993, alasan MJ pensiun adalah karena ia kehilangan minat dan ketertarikannya terhadap basket. Sangat tidak masuk akal bukan? Peristiwa pensiunnya Michael Jordan ini dirumorkan akibat ketagihannya terhadap judi. Saat playoff 1993,
Michael Jordan memang terlihat sedang berjudi di Atlantic City, New Jersey, malam sebelum bertanding melawan New York Knicks. Setahun sebelumnya, MJ mengaku pernah harus membayar sekitar $57.000 atau sekitar 800 juta rupiah akibat kalah judi. Penulis Richard Esquinas juga pernah memenangkan judi dari Michael Jordan saat bermain golf sebesar $1,25 juta atau sekitar 17,5 miliar rupiah. Konspirasi yang beredar adalah ternyata pensiunnya Michael Jordan di tahun 1993 bukan karena keinginannya sendiri, namun karena ia disuspend secara rahasia selama 2 tahun oleh NBA akibat hobi berjudinya untuk menyelamatkan reputasinya sebagai bintang NBA. Setelah playoff, pihak NBA sendiri sempat menginvestigasi hobi judi dari MJ untuk mencari tahu apakah ia menyalahi aturan NBA. Pada saat speech pensiunnya, Jordan mengeluarkan kalimat, "Saat David Stern memperbolehkan aku kembali ke NBA, aku akan kembali." Hal ini sangat mendukung teori konspirasi ini. Dan tepat setelah MJ menyatakan pensiun, pihak investigasi NBA langsung memberhentikan investigasinya, karena tentunya pekerjaan mereka sudah berhasil. Teori pendukung lain adalah 3 bulan sebelum mengumumkan pensiun di Oktober 1993, ayah MJ meninggal akibat dibunuh oleh 2 anak muda. Pembunuhan ayahnya dirumorkan akibat kelakuan judi dari Michael Jordan sendiri. Game 6 Final Wilayah Barat 2002. Tepat di 2 musim sebelumnya, Lakers sudah memenangkan 2 juara berturut-turut. Dan kita tahu di tahun 2002, Lakers menjadi juara lagi dan berhasil melakukan three-peat. Namun di musim 2002, Lakers berhasil bertemu lawan yang sepadan atau bahkan lebih hebat dari mereka, yaitu Sacramento Kings, yang saat itu berisi Vlade Divac, Chris Webber, Doc Christie, Peja Stojakovic, dan lain-lain. Lakers ketinggalan 3-2 saat itu. Memang banyak tim-tim yang ketinggalan 3-2 dan akhirnya berbalik menang menjadi 4-3. Namun seri kali ini memang berbeda, karena wasit dari pertandingan ini sendiri, yaitu Tim Donaghy, ditangkap dan mengakui bahwa game ini memang dicurangi. Di pertandingan tersebut, Lakers menembak 40 free throw totalnya. 27 diantaranya berada di kuarter keempat sendiri, sementara Kings hanya menembak 9 free throw saja di kuarter keempat. 4 big man Kings semuanya foul trouble, dan 2 diantaranya akhirnya fall out. Ada juga scene di mana Kobe Bryant menyikut Mike Bibby, tepat di depan wasit, namun tidak diberi pelanggaran. Scott Pollard, backup center dari Vlade Divac yang sudah foul trouble di kuarter ketiga, juga fall out hanya dalam 11 menit bermain, di mana sebelumnya ia sudah memiliki 3 foul. Akhirnya Lakers memenangkan game ini 106-102, dan membalikan momentum hingga memenangkan seri ini, serta melaju ke final dan menjadi juara. Konspirasi ini diduga terjadi karena Lakers, salah satu market terbesar serta fans terbanyak bagi NBA, serta berisi kombinasi Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant, bintang muda yang sedang naik daun, ingin dijadikan juara oleh NBA karena tentunya bila Lakers juara, NBA akan mendapatkan banyak keuntungan. Berbeda dengan Kings yang marketnya tidak sebesar Lakers. Musim tersebut, diprediksi Kings akan bertemu Nets saat final, di mana keduanya adalah tim dengan market kecil. Bila mereka bertemu di final, tentunya NBA akan mendapatkan banyak kerugian, sehingga NBA mencegah hal tersebut dengan memenangkan Lakers sebagai juara. Trade Chris Paul yang dilarang. 8 Desember 2011, Komisioner NBA memveto atau melarang trade 3 tim yang berpotensi mengirim Chris Paul ke Los Angeles Lakers. Hal ini akan berpotensi membuat CP3 berpasangan dengan Kobe Bryant. Namun di trade tersebut, terdapat 3 tim yang terlibat yaitu Lakers, Bulls, dan Hornets. Rencananya adalah Lakers akan mendapatkan CP3, Bulls mendapatkan Pau Gasol, dan Hornets mendapatkan Lamar Odom, Kevin Martin, Luis Scola, dan Goran Dragic. Di hari tersebut, fans Lakers awalnya sangat berbahagia, di mana Mitch Kupchak, GM dari Lakers, berhasil mendapatkan paket trade yang memasangkan CP3 dan Kobe Bryant, serta berhasil mempertahankan center muda Bynum di tim. Namun dalam beberapa jam saja, rencana tersebut sirna akibat David Stern, Komisioner NBA, melarang trade tersebut. David Stern mengaku melarangnya akibat basketball reasons yang mungkin sangat ambigu. Namun rumornya adalah, David Stern melarang hal ini karena surat dari owner Cleveland Cavaliers, yaitu Dan Gilbert, yang sangat tidak setuju dengan trade ini. Ia berkata bahwa Liga NBA akan menjadi lelucon bila trade ini terjadi. Gilbert juga mengatakan bahwa jika trade ini terjadi, maka selain Lakers mendapatkan salah satu pemain terbaik di NBA, yaitu Chris Paul, Lakers juga akan berhasil hemat sekitar $40 juta atau sekitar 560 miliar rupiah.
Dan dengan hal tersebut, Lakers juga akan punya kesempatan mendapatkan Dwight Howard di musim berikutnya. Sehingga Lakers akan punya Kobe Bryant, CP3, Dwight Howard, dan Andrew Bynum sekaligus. Pantas saja, Dan Gilbert menyebut liga ini akan menjadi lelucon, karena tidak akan ada tim yang bisa menyainginya. Di sisi lain, tim yang ditinggal oleh superstar seperti Hornets dan Rockets akan menjadi sangat lemah dan terjadi ketidakseimbangan dari liga. Dan akhirnya, trade ini pun tidak terjadi. Hal ini membuat rusak chemistry di Lakers. Lamar Odom yang sudah ngebet untuk di-trade, akhirnya tidak jadi di-trade. Pau Gasol pun menjadi kecewa, karena ia masuk dalam paket trade tersebut. Terbukti pada tahun 2012, ketika Lakers berhasil mendapatkan 4 bintang yaitu Steve Nash, Pau Gasol, Dwight Howard, dan Kobe Bryant. Hal ini malah membuat Lakers makin buruk dan dibantai habis oleh Spurs di ronde pertama playoff. Rumor kedua adalah karena New Orleans Hornets yang saat itu merupakan tim yang dimiliki oleh liga, ingin membuat tim tersebut dibeli oleh owner, agar NBA mendapatkan uang. Dan akhirnya pada April 2012, Hornets dibeli oleh Tom Benson, senilai $338 juta. Dan rumornya juga, Benson juga mendapatkan bonus pick nomor 1 di tahun 2012 tersebut. Dan benar, mereka mendapatkan Anthony Davis, yang sekarang menjadi salah satu pemain terhebat di NBA. Apakah mungkin skenario veto dari Chris Paul ini hanya dibuat-buat oleh NBA, agar Hornets dibeli, dan NBA mendapatkan keuntungan? Keberuntungan Cleveland Cavaliers. Musim 2003 merupakan musim Cleveland Cavaliers mendapatkan LeBron James, pemain yang mengubah franchise ini dan berhasil memberikan satu cincin juara pertama di tahun 2016 dalam sejarah franchise tersebut. Keberuntungan pertama. Lalu keberuntungan kedua, yaitu di tahun 2011, di mana Cavs yang punya kans 22% berhasil memenangkan lottery pick nomor 1 dan mendapatkan Kyrie Irving. Tahun 2013, Cavaliers yang punya kans 15% mendapatkan lottery pick nomor 1 lagi, berhasil menang dan mendapatkan Anthony Bennett. Meskipun kita tahu bahwa karir Anthony Bennett memang sangat buruk, namun mari kita berfokus kepada Cavaliers yang menang lottery pick nomor 1 dengan hanya kans 15%. Oke? Berlanjut ke tahun 2014, ini adalah yang paling parah. Di musim sebelumnya, Cavs memiliki rekor menang kalah terburuk ke-9 di liga, dan hanya punya kans 1,7% saja untuk mendapatkan lottery pick nomor 1. Tak anehnya, mereka berhasil mendapatkan lottery pick nomor 1 tersebut, dan mendapat Andrew Wiggins. Hal inilah yang membuat Cavs melakukan trade kepada Timberwolves untuk mendapatkan Kevin Love, dan akhirnya menjadi juara di tahun 2016. Sangat aneh bukan? Cavaliers bisa memenangkan lottery pick nomor 1 di mana dalam 4 tahun, 3 tahun diantaranya mereka berhasil mendapatkan pick nomor 1. Rumornya adalah, ini semua mereka lakukan untuk memberikan storyline kepada karir LeBron James, pemain yang berniat memberikan juara kepada hometown-nya yaitu Cleveland, namun butuh bantuan pemain bintang, sehingga NBA merencanakan hal ini. Masuk akal? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.